wakaf adalah instrumen yang mampu menjawab, menyelesaikan berbagai macam permasalahan terkait dengan kesejahteraan dan ekonomi umat. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, wa kana al-waqfu inaidun azhar min dawi syams. Wakaf ketika itu lebih jelas, lebih nampak daripada cahaya matahari. Alhamdulillah wa asyukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Wa ba'du. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang wakaf solusi permasalahan umat. Ketika kita berbicara tentang kesejahteraan, kita tidak akan bisa terlepas dari yang namanya wakaf. Mengapa? Karena wakaf ini sudah membuktikan dalam sejarah kehidupan manusia bahwasanya wakaf adalah instrumen yang mampu menjawab, menyelesaikan berbagai macam permasalahan terkait dengan kesejahteraan dan ekonomi umat. Bukan hanya umat Islam, tetapi umat manusia secara umum. Nah, kita perhatikan ya Bapak dan Ibu. Ya. Pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita tarik lagi ke belakang ya. Sebelum masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa Nabi Adam alaihissalam yang sudah mulai membangun fondasi Baitullah Ka'bah. Kemudian pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, kita tahu bagaimana kisah Siti Hajar dan Ismail yang masih bayi yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di lembah yang gersang, tandus. Tidak ada kehidupan di sana, nggak ada tumbuhan, nggak ada ini itu dan seterusnya. Kemudian dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kaki Nabi Ismail yang masih bayi ketika itu menghentak-hentakkan di bumi, digerak-gerakkan ke atas tanah, kemudian muncullah di sana sumur Zam-Zam. Nah, kita lihat pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah Al-Mukarramah menuju Al-Madinah Al-Munawwarah, beliau singgah sejenak 14 hari 14 malam di satu daerah namanya Quba. Ya, namanya Quba. Itu 5 km dari pusat kota Madinah, di mana Masjid Nabawi yang ada sekarang ini. Tempat Masjid Nabawi berada sekarang ini. Sampai di sana, beliau membebaskan lahan Sahal dan Suhail, 2 orang anak yatim yang biasa digunakan untuk menjemur kurma. Kalau saya tidak keliru itu senilai 8.000 dirham. Kemudian lahan itu diwakafkan, kemudian didirikan di atasnya masjid. Nah, itu dikatakan dengan awwalu masjidin ussisa 'ala taqwa. Masjid pertama yang dibangun di atas takwa, berdasarkan takwa, karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Masjid Quba tersebut bukannya sepi, bukannya menjadi masjid tua, masjid kuno dan seterusnya, ya, tetapi dia menjadi masjid yang makmur, menghidupkan ekonomi, bukan hanya ekonomi, pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Di Masjid Quba tersebut tuh banyak majelis ilmu, majelis tahfiz, banyak masyayikh, ya, guru-guru, syekh yang hebat-hebat, hafal Al-Quran, paham ulumul Quran, ulumul hadis, hafal hadis dan seterusnya, paham ilmu berbagai macam, berjiwa lembut, ya. Itu membimbing, bukan hanya anak-anak, orang dewasa dan seterusnya. Kayaknya Masjid Quba ini termasuk yang disarankan oleh Rasulullah SAW, dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dikunjungi, ya, untuk dikunjungi. Kemudian ketika mengunjunginya, sholat duha di sana. Nah, yang berkunjung ke Masjid Quba ini itu sama dengan umroh sekali.
pahalanya itu sama dengan umroh sekali. Insyaallah. Kemudian Masjid Nabawi, ya. Masjid Nabawi juga begitu. Setelah 14 hari 14 malam, ya, Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bermalam di Masjid Quba dan sudah berdiri belum melanjutkan perjalanan menuju pusat kota Madinah. Kemudian sesampai di pusat kota Madinah, ya, beliau minta para sahabat, ya, untuk apa? Karena di mana onta beliau berhenti, di sana beliau turun. Kemudian meminta para sahabat untuk mencari tahu ini lahan milik siapa. Ternyata lahan ini milik Bani Najjar. Bani Najjar. Rasulullah SAW minta dipertemukan dengan para penghulu Bani Najjar tersebut. Ketika mereka sudah hadir bertemu Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sampaikan, "Saminuni, tentukan harga lahan ini." Masya Allah, Bani Najjar, para penghulunya, tokoh-tokohnya yang sudah tercerahkan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban yang cerdas. La natlub samanaha illa ilallah. Kami tidak mengharapkan harganya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ini lahan tidak kami jual, tapi ini lahan kami wakafkan. Nah, kita lihat lagi pada masa sahabat radhiyallahu anhu, ya. Mana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, ya. Sangat dahsyat sekali. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu mempunyai properti di kota Makkah Al-Mukarramah. Kemudian beliau ikut hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian beliau wakafkan propertinya itu untuk siapa? Untuk anak cucunya yang di Makkah Al-Mukarramah. Nah, ini sekedar kita sebutkan saja, ya, seperti wakaf sumur Raumah. Ini betul-betul menjadi solusi masalah umat saat itu. Apa itu? Ketika itu kota Al-Madinah Al-Munawwarah itu musim panas, ya, musim kemarau yang amat sangat, sehingga seluruh sumur itu kering, ya, seluruh sumur itu kering. Sisa satu sumur Raumah miliknya Yusuf, ini juga orang Yahudi. Melihat kondisi saat itu, dia memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, ya, kesempitan hidup penduduk Madinah ketika itu dia gunakan, dia manfaatkan dengan cara apa? Menaikkan harga air berlipat-lipat, sehingga penduduk Madinah ketika itu mengeluh, lapor kepada Rasulullah SAW, sumur kami ini sudah pada kering, ya. Sisa satu sumur Yusuf, namanya sumur Raumah. Nah, Yusuf memanfaatkan kesempitan ini, ya. Dia manfaatkan kesempitan kami, kesusahan kami ini, sehingga kami tidak sanggup lagi untuk membelinya. Oleh Rasulullah SAW, sahabat itu dikumpulkan, termasuk Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Tawarkan, siapa nih di antara sahabat-sahabat saya ini yang bisa membeli sumur itu, kemudian dia wakafkan, maka bagi dia surga. Nah, ini kan sama nih, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Albir di sini kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, itu disebutkan bahwasanya Waqi' rahimahullah menyebutkan makna albir di sini al-jannah. Ya. Al-jannah. Jadi tidak akan bisa sampai ke surga, ya, mencapai surga sampai mewakafkan aset yang paling dicintai. Nah, apakah sumur Raumah ini bisa sesuatu yang paling dicintai? Bisa. Ya. Kenapa? Karena posisinya strategis saat itu. Sumur-sumur kering. Sumur-sumur yang ada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah saat itu kering karena musim panas. Ya. Musim panas yang amat terik sekali. Ya kan? Nah, maka sumur ini menjadi sesuatu yang
primadona. Saya masih ingat waktu kecil-kecil tuh main monopoli ya. Main monopoli. Itu kita kalau sudah berhasil membeli PLN dengan air, ya kan? Ada PLN kan? Listrik kan? Ada air, kemudian stasiun-stasiun kereta, itu udah menguasai kita tuh. Saya kira ingat lah ya yang ikut main monopoli, sampai sekarang monopoli itu masih ada permainan. Artinya apa? Air ini sumber kehidupan. Sampai kapanpun juga orang akan butuh air. Sehingga yang mempunyai perusahaan air, yang mempunyai perusahaan minyak, yang mempunyai perusahaan listrik, itu menjadi aset yang dibanggakan. Ya kan? Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika itu angkat tangan, saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, datang kepada Yusuf, nego. Yusuf nggak mau. Rugi dong saya kalau saya jual. Enggak, kamu nggak usah jual semua. Separuhnya aja. Kan kamu masih punya hak, masih memiliki setengahnya. Duit dapat. Nah, duitnya itu harga satu. Ya juga kata Yusuf ini kan. Ya dibeli. Ya. Nah, setelah dibeli akhirnya dibagilah kan. Karena sumur itu kan tidak mungkin dibatasi gitu kan. Ini dibalik gilirannya. Satu hari. Kalau hari ini giliran kamu, besok giliran saya, kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Oh, oke. Hanya pas giliran Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau katakan kepada penduduk Madinah, silakan ambil untuk kebutuhan 2 hari. Gratis. Besok sampai gilirannya Yusuf, tak ada yang datang. Kenapa? Tak ada yang butuh. Karena sudah terpenuhi untuk 2 hari. Pas giliran Utsman bin Affan radhiyallahu anhu datang lagi ngambil untuk 2 hari. Begitu seterusnya sampai membuat Yusuf ini penasaran, ada apa kok sepi maksud saya. Hanya pas giliran Utsman dia intip. Oh iya, masing-masing membawa untuk 2 hari pantasan. Kalau gini saya nggak dapat apa-apa nih. Udahlah kalau gitu saya jual aja. Nah, kalau yang pertama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang nego, kalau sekarang Yusuf yang jual. Hanya dibeli, singkat cerita ya, dibeli 20.000 dirham, ya. Habis itu diwakafkan seluruhnya. Sampai hari ini sumur Raumah itu masih aktif. Berapa belas abad itu? Berapa belas abad? Kalau sekarang orang menyebut sumur tua, itu mungkin sudah dihuni oleh binatang-binatang berbisa kan? Apakah ular di sana atau apa? Kalau ini enggak. Bahkan hari ini itu berada dalam penyewaan. Ya, disewa oleh Kementerian Perairan, Mineral, Pertanian, Perkebunan, Kerajaan Saudi Arabia dengan sistem ukur. Sistem ukur itu sewa jangka panjang. Kalau tower-tower kita di Indonesia kan per 10 tahun ya. Kalau ini per 30 sampai 35 tahun. Bayar di depan. Untuk apa? Untuk mengairi kebun kurma. Juga dibeli dari hasil sumur itu terus diwakafkan. Jumlah pohonnya itu 15.500 batang. Dan tabi'in dan tabi'in. Ya. Umar bin Abdul Aziz yang kita kenal pada masa beliau menjadi khalifah, yang masanya sangat singkat sekali kalau nggak salah 2,5 tahun. Ya. Itu mencari penerima mustahikus zakat itu payah. Masalahnya apa? Wakaf. Nah, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, wa kana al-waqfu inaidun azhar min dawi syams. Wakaf ketika itu lebih jelas, lebih nampak daripada cahaya matahari. Nah, dapat untuk bayangkan itu. Dapat bapak-bapak dan ibu-ibu bayangkan ya, bagaimana dahsyatnya wakaf. Artinya wakaf sudah menjadi gaya hidup. Masyarakat itu berpikirnya itu sudah bagaimana bisa membangun pabrik pahala. Kemudian Imam Ibn Syihab Az-Zuhri rahimahullah, ini juga ada inovasi di bidang wakaf uang. Ya. Kemudian Zubaidah bin Ja'far, ya, rahimahullah, ini wakaf apa? Ain Zubaidah, masih ingat Ain Zubaidah? Jadi ketika beliau ini melakukan haji ya, jalan haji,
Ini kalau nggak salah istrinya Harun ar-Rasyid kalau saya nggak salah. Kan dari Baghdad itu. Dari Baghdad kemudian menuju Makkah Al-Mukarramah. Kan banyak perjalanan Padang Arafah dan seterusnya. Itu beliau kasihan sekali melihat jamaah haji. Pada kehausan, pada kelelahan dan seterusnya. Nah, saat itu juga musim kering. Maka ketika beliau balik, beliau membangun kalau airnya terowongan air ya, selokan, terowongan lah ya, dari parol-parol besar, dari sungai yang ada di Baghdad. Sungai apa di Baghdad itu? Efrat, kanal-kanal ya. Tapi dia di dalam ini bukan terbuka, ya, terowongan ya. Seperti kalau kita di sini nih di Pekanbaru di Riau ini. Chevron itu apa namanya itu? Pipa ya. Pipa-pipa minyak itu. Ini pipa-pipa air dari sungai yang ada di Baghdad, Sungai Efrat itu ya. Dajlah. Nah, kemudian disalurkan, diambil dasarnya, dibangun. Kemudian di ini tempat berkumpulnya itu pada tempat-tempat manasik haji. Di Mina, Muzdalifah, di Arafah gitu kan. Di sana itu, sehingga jamaah haji yang ada di Arafah tidak kekeringan, nggak kehausan. Nah, ini dikenal dengan Ain Zubaidah. Nah, itu beliau wakafkan. Nah, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Nah, ini beliau bukan hanya panglima yang gagah perkasa ya, yang ditakuti oleh lawan, disegani oleh kawan. Tapi beliau juga mempunyai orientasi wakaf yang sangat luar biasa. Ketika beliau menjadi khalifah, itu aset negara itu diwakafkan sebetulnya, dikelola, dijadikan instrumen wakaf. Sehingga apa? Panti asuhan itu dibangun di dalam istana. Panti asuhan itu dibangun di dalam istana. Sehingga apa yang dimakan anak yatim sama dengan yang dimakan orang-orang istana. Pakaiannya itu bukan setahun sekali. Tiap pekan pakaian baru. Kemudian dalam sepekan itu ada Haflatul Maidah namanya itu. Jadi makan enak gitu. Makan luar biasa lah istilahnya. Ya. Makan luar biasa di sini jangan bayangkan ayam segala macam, enggak, kambing guling, onta guling. Semacam itulah. Ya, menu-menunya luar biasa. Kemudian saat itu juga didirikan, kalau bahasa kita kos-kosan ya, tapi di sana itu mirip hotel gitu. Hotel apa? Hotel para pelajar, mahasiswa. Jadi kalau ada yang ingin belajar, dia tinggal bawa pakaian aja sama semangat. Nah, tempat tinggalnya ya, kemudian konsumsi transportasi dan seterusnya sudah disediakan, asrama lah istilahnya. Tapi asramanya itu kelasnya bintang 5. Kemudian ada rumah singgah untuk para musafir. Nah, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu itu pernah melakukan perjalanan dagang ya dari Pekanbaru ke Bukit Tinggi, ya itu biasanya di lubuk bangku itu kan pada istirahat dahulu kan, tidur dan seterusnya kan. Nah, pada masa Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah itu seperti hotel dibuat. Datang ke sana nggak perlu booking datang, insya Allah selalu tersediakan apa? Karena dibangun banyak. Kemudian mau nginap berapa malam di sana, servisnya pelayanan bintang 5. Kenapa bisa begitu? Itu tadi semua aset itu, aset negara diwakafkan. Dibuatlah Baitul Mal. Masya Allah. Nah, pada masa modern saat ini, itu Raja Fahd Ibnu Abdul Aziz ya. Kita lihat wakaf keluarga daripada Raja Fahd. Yang di samping Masjidil Haram itu kan ada tower ya, Zamzam Tower ya. Nah, itu wakaf Raja Fahd Ibnu Abdul Aziz itu. Disewakan kepada Bin Laden Group. Kemudian Bin Laden Group kerjasama dengan perusahaan konstruksi, dibangunlah di atasnya tower. Itu sistemnya ukur juga itu. Sewa 35 tahun. Berapa itu? Nilai asetnya per meter persegi berapa kira-kira menurut bapak-bapak dan ibu-ibu itu yang
tanah haram itu Zamzam Tower itu kan. Nah, itu jumlah kamarnya 858 kamar. Jadi dia ada 7 tower itu. Di sana itu ada hotel, ada mall, ada masjid juga. Masjid kapasitasnya itu 8.500 jamaah. Bisa menampung 8.500 jamaah. Kira-kira lebih besar mana dengan Masjid An-Nur ini kan? Saya menampung itu. Sholatnya mengikuti yang di Ka'bah. Imamnya itu. Jamaah. Ada destinasi wisata bintang juga, antariksa ya. Wisata bintang. Ya. Kemudian ada di bawahnya kan los-los itu kan, kios-kios kan. Nah, itu disewakan di situ. Nah, uang sewanya berapa itu? Nah, masih banyak lagi tanah wakaf yang ada di sana. Ya. Kemudian Syekh Sulaiman Ar-Rajihi yang mewakafkan 200.000 batang pohon kurma, 45 parites. Itu kalau 75 juta omset per batang per tahun, berarti yang diwakafkan omsetnya itu 15 triliun. Itu omsetnya aja itu. 15 triliun. Berapa nilai asetnya? Nah, setahun 15 triliun. Kira-kira dengan 15 T apa yang nggak bisa diselesaikan? Ya. Masalah ekonomi apa, masalah sosial apa, masalah pendidikan apa, masalah kesehatan apa yang tidak bisa diselesaikan. Insyaallah. Kemudian Sultan Johor ya. Sultan Johor yang meminta kepada perusahaan-perusahaan daerah untuk mewakafkan sekian persen dari hasilnya. Kemudian dibentuklah lembaga badan nazirnya ya. Kemudian dari nazir ini didirikanlah terminal internasional terbesar di dunia. Terminal bis ya. Terbesar Larkin namanya kalau saya nggak salah. Itu bukan hanya terbesar tapi juga tercanggih. Coba di mana kita temukan terminal ada mallnya? Ini terminal ada mallnya. Ini harga ada ya, Alfamart, Indomaret, ini kan. Kemudian BWI Nasional juga kita lihat menginisiasi mendirikan rumah sakit mata Ahmad Warsidi. Ini rumah sakit yang dibangun di atas aset wakaf pertama di dunia. Nah, itu terus dikembangkan, ditingkatkan.